Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Afinadia dengan NPM 2111031115, program studi S1 Akuntansi dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam Akuntansi Ganjil. Saya di sini akan menjelaskan tentang rangkuman bab 1, yaitu pentingnya pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Ada 4 subbab dalam bab ini. Yang subbab pertama adalah kegiatan belajar. Menelusuri konsep dan cara pembelajaran MKWK Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi. Pendidikan agama Islam adalah suatu aktivitas atau usaha tindakan dan bimbingan yang dilakukan secara sadar dan sengaja serta terencana yang mengarah pada terbentuknya kepribadian anak didik sesuai dengan norma-norma yang ditentukan oleh ajaran agama. Pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umumnya dirancang untuk memperkuat iman mahasiswa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran Islam dari Al-Quran dan Hadis. Posisi MKWK PAI pada kurikulum perguruan tinggi. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam PAI pada perguruan tinggi umum sebagai pendidikan yang berorientasi dan pengembangan kepribadian dan karakteristik mahasiswa berupaya untuk mewujud mahasiswa yang sesuai dengan Undang-Undang SLS Diknas Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 36 dan 37. Posisi mata kuliah PAI sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian, maka kurikulum MKWK PAI pada PTU harus mengacu pada standar nasional PAI yang telah ditetapkan. Dengan demikian juga jumlah SKS perkuliahan PAI pada PTU minimal 3 SKS dengan alokasi waktu 2 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum. Pelaksanaan pembelajaran MKWK PAI lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Pasal 4 Ayat 1, 2, 3, Pasal 6 Ayat 4 PP Nomor 57 Tahun 2021, standar penilaian hasil belajar yang diatur dalam Pasal 16 Ayat 5 PP Nomor 57 Tahun 2021. Selanjutnya tentang visi dan misi MKWK PAI. Visi, terbentuknya mahasiswa yang memiliki kepribadian utuh atau kafah dengan menjadikan ajaran Islam sebagai landasan berpikir dan berperilaku dalam pengembangan kepribadian, keilmuan, dan profesinya. Misi, yang satu, mengembangkan potensi keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia atau karakter baik mahasiswa, yaitu misi psikopedagogis. Yang kedua, menyiapkan mahasiswa untuk berkehidupan islami, baik sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang baik, atau misi psikososial. Yang ketiga, membangun budaya spiritualitas sebagai determinan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, atau misi sosiokultural. Yang keempat, mengkaji dan mengembangkan pemahaman ajaran Islam yang terintegrasi dengan berbagai disiplin ilmu atau misi akademik. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan MKWK PAI pada perguruan tinggi. Fungsi yang pertama, pemantapan nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang kedua, peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta akhlak mulia mahasiswa yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, penyesuaian mental mahasiswa terhadap lingkungan fisik dan sosial. Yang keempat, pencegahan mahasiswa terhadap dampak negatif paham keagamaan dan budaya asing yang berpotensi membawa kemudaratan. Yang kelima, pengajaran, pelatihan, dan pembelajaran ajaran Islam baik teori maupun praktik. Yang keenam, penyelarasan antara potensi dasar manusia dengan agama sebagai acuan hidup agar mahasiswa tetap terjalan di atas nilai-nilai Islam. Yang ketujuh, pengembangan nilai insani pada mahasiswa dan satuan sosial masyarakat berdasarkan nilai ilahi yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, agama Islam dalam pengembangan manusia seutuhnya dan sarjana muslim yang profesional. Yang kedua, Islam menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat dalam konteks kehidupan modern. Yang ketiga, integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk manusia seutuhnya. Yang keempat, membangun paradigma Qur'ani dalam menghadapi perkembangan sains dan teknologi modern. Yang kelima, membumikan Islam Indonesia agar Islam dirasakan sebagai kebutuhan hidup bukan sebagai beban hidup dan kewajiban. Yang keenam, Islam menghadapi tantangan modernisasi untuk menunjukkan kompatibilitas Islam dengan dunia modern saat ini. Yang ketujuh, membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis dan kompleks dan konteks kehidupan sosial budaya Indonesia yang plural. Yang kedelapan, implementasi Islam rahmatan lil alamin. Subbab yang terakhir yaitu menanyakan alasan mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi.
PAI diajarkan di perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa muslim, mempromosikan pemahaman multikulturalisme, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, mengajarkan keterampilan praktis, dan memberikan perspektif agama dalam pembelajaran lintas disiplin. Pembelajaran PAI pada dasarnya menerapkan pendekatan berbasis keilmuan dengan sintakmatik generik sebagai berikut. Yang pertama, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan. Pendekatan pembelajaran PAI pada perguruan tinggi dibagi menjadi dua substansi, yaitu pendekatan substansi ajaran dan pendekatan proses pembelajaran agama. Pendekatan substansi secara garis besarnya terdiri dari 3 pendekatan, yaitu kajian Al-Quran dan sejarah Islam, kajian disiplin ilmu dan isi atau ajaran, dan kajian implementasi kaidah 5. Pendekatan proses pembelajaran agama. Adapun pendekatan proses pembelajaran agama secara garis besarnya terdiri dari 3 pendekatan, yakni studi implementasi kaidah 5, metode tipologi agama, dan studi tematik Al-Quran dengan Al-Quran digital. Sekian penjelasan mengenai pentingnya pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.